Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IDX Islamic. Selamat datang kembali di podcast IDX Islamic Investaria. Pada episode kali ini, perkenalkan saya Wildan yang akan menjadi host di podcast kali ini gitu ya. Nah, di podcast kali ini tentunya kita akan ngobrol-ngobrol seputar investasi dan juga pasar modal syariah yang pastinya akan sangat seru sekali, dan juga tentunya kita menghadirkan narasumber yang pastinya keren gitu ya. Nah, mungkin kalau misalkan sahabat IDX Islamic mau kenalan gitu ya, narasumber kita kali ini adalah Mas Surya dari RHB Sekuritas di divisi Syariah Equity-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan di episode-episode sebelumnya kita udah banyak bahas gitu ya tentang berbagai topik. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang investasi atau trading gitu ya, trading saham syariah ala Gen Z, peluang halal di pasar modal gitu. Nah, sebelum saya mulai ke podcast di episode kali ini nih, Mas Surya nih, mungkin kita kenalan dulu kali ini sama Mas Surya nih. Ngomongnya gimana? Gua lu atau saya ke gua lu? Kita santai aja nggak sih? Karena kita kan Gen Z ya, jadi kita enjoy aja kali ya Mas ya. Oke, nah sebelumnya nih gue pengen kenalan dulu nih sama lu nih Sur. Lu tuh kalau boleh tahu nih, ini kan sekarang kerja di pasar modal gitu ya. Nah, kalau boleh tahu, lu tuh dulu kuliahnya di kampus mana dan jurusan apa gitu ya, dan kok bisa sih lu tiba-tiba, mungkin nggak tiba-tiba kali ya, sekarang ada di industri pasar modal, khususnya mungkin pasar modal syariah gitu ya. Mungkin boleh nih. Oke, sebelumnya salam kenal, perkenalkan ulang kali ya. Saya Ade Surya Fadila, saya dari RHB Sekuritas, divisi syariah. Oke, sebelumnya saya kuliah di Universitas UIN Bandung, Mas Wildan. Oke. Nah, kebetulan juga jurusan juga mendukung nih. Jurusanku itu manajemen keuangan syariah. Oke. Jadi mungkin kalau misalnya kita lihat dari background, jurusanku tuh memang sering sekali membahas laporan keuangan perusahaan dan juga beberapa tentang perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham. Jadi dari universitas dan di jurusan itu emang banyak bahas tentang mata kuliah yang memang berhubungan sama pasar modal. Betul. Ya. Nah, itu kan baru ngebahas. Nah, kan nggak semua mahasiswa di sana tertarik dong sama pasar modal. Nah, apa sih yang ngebuat Mas Surya nih mungkin sekarang mungkin juga kerja di perusahaan sekuritas gitu? Boleh dong diceritain gitu. Oke, mungkin jujur dulu waktu pas zamanku kuliah 2018 itu untuk edukasi pasar modal umumnya ya, apalagi pasar modal syariah itu benar-benar sangat minim banget, Mas. Apalagi gue yang kuliah di Universitas Islam untuk ilmu-ilmu tentang informasi pasar modal itu benar-benar minim. Nah, ada waktu pas semester 4 itu ada namanya mata kuliah investasi, manajemen investasi. Nah, itu kebetulan dosennya itu Pak Yoyo. Nah, Pak Yoyo itu ternyata dia adalah asesor yang ada di Propami. Nah, dari berselangnya kuliah bersama Pak Yoyo ini di mata kuliah beliau, gue agak tertarik karena di pasar modal itu dengan modal yang kecil kita bisa loh trading saham di sana, trading saham. Awalnya mungkin pas awal-awal ya, pas mata kuliah manajemen investasi itu kita lebih bagaimana caranya untuk manage uang kita agar berkembang kan sesuai prinsip syariah kala itu di matkulnya beliau. Pas kulihat ada beberapa perusahaan-perusahaan yang menarik, kulihat laporan keuangannya dan lebih menjurus ke teknikal. Karena kala itu analisa teknikal itu sangat ngetren banget, Mas Wildan. Nah, dari sana mulai ngulik dan kepincut deh untuk trading. Nah, pada 2000 pasca Covid 2020-an di sana udah mulai trading, ikut komunitas-komunitas investasi seperti ISP Bandung. Gue bergabung di investor saham pemula Bandung. Nah, di sana mulai banyak banget nih teman-teman komunitas yang sejalan dengan kita kan. Mungkin kalau misalnya orang mikirnya ada yang lebih ke hobi ya. Zaman kampus itu banyak banget teman-temanku yang suka jadi pendaki gunung, ada juga yang jadi atlet ya, Karena gue
apa ya, tipikal orang yang sering ngulik hal baru karena pasar modal di sana itu baru ya, baru dan ada apa ya, sebuah ladang basah ya, kita nyebutnya ladang basah. Karena memang kan yang kita tahu ya bahwa investor investor retail pada kala itu tuh masih dikit banget, Mas Wildan. Jadi menurutku untuk trading saham di 2020 itu benar-benar sangat powerful. Seperti itu, Mas. Berarti itu jadi kayak momen lu jadi akhirnya tertarik gitu ya. Pertama dari kegiatan dari mata kuliah, kemudian juga ikut kegiatan edukasi gitu ya. Tentang pasar modal syariah. Dan kebetulan memang di Bursa Efek pun mungkin juga kita sering bekerja sama RHB Sekuritas pun kita sering ngadain kegiatan edukasi ya. Betul. Dan memang itu salah satu kegiatan yang mungkin teman-teman di sini ada yang masih mahasiswa atau mungkin belum belajar tentang investasi syariah bisa dijadikan sebagai titik awal ya, titik awal untuk akhirnya mulai belajar investasi syariah. Nah, Mas Surya nih, gue bangga banget nih punya temen satu generasi gitu ya. Satu generasi kita sama-sama Gen Z gitu ya, bisa sama-sama ada di satu industri yang sama gitu ya, di pasar modal, khususnya pasar modal syariah. Nah, tadi sempat di-mention kalau tertarik ke trading. Nah, ini juga kita kebetulan topiknya tentang trading saham syariah nih, ala Gen Z tentunya gitu ya. Mungkin boleh diceritakan dulu nih Mas Surya gitu. Kira-kira kenapa sih Gen Z tuh harus trading saham syariah gitu? Oke. Dibanding dengan mungkin opsi-opsi lainnya. Mungkin boleh dikasih penjelasan dulu deh ke teman-teman yang lain. Oke, alasan kenapa Gen Z lebih cocok mungkin ya trading saham. Lagi-lagi tentang modal sih. Oke. Lagi-lagi tentang modal. Kita untuk Gen Z, untuk modal Gen Z itu pasti modalnya nggak terlalu besar ya. Beda sama generasi sebelah, generasi milenial yang memang notabene kan memang dia modalnya udah besar ya, karena dia sudah bekerja cukup lama, mungkin 10 tahun, dia udah ada tabungan, ada fixed income yang nyaman juga, karena Gen Z ini adalah generasi yang lagi merintis. Namanya trading dengan modal besar mungkin kita akan gampang ya, karena beberapa teman-temanku aku lihat memang modalnya itu paling mentok tuh 50 juta Mas Wildan. Kalau misalnya kita berbicara trading kan kita dengan modal berapa aja sebenarnya bisa, asalkan kita bisa nge-manage uang kita kan. Nah, kenapa Gen Z lebih cocok untuk trading? Karena Gen Z angkatan gue itu lebih suka ngulik kan, analisa-analisa terbaru, yang awalnya nggak kenal analisa teknikal jadi kenal, terus ngelihat ternyata di teknikal itu banyak banget loh indikator-indikator pembantunya, sampai ruwet, dan akhirnya gue dan teman-teman mencoba untuk menyaring indikator-indikator semua dan menjadi sebuah trading plan, strategi trading plan kita. Nah, ketika kita udah dapat trading plan kita, cocok dengan profil resiko kita masuk deh ke implementasi tradingnya. Karena Gen Z itu dengan modal yang kecil, pasti dia pengen untung sebesar-besarnya dong, tapi resikonya kecil. Nah, optimal itu ya? Optimal, maksimal, gitu ya? Betul. Biar lebih powerful gitu ya. Betul, nah, orang pasti mikir, gimana ya, instrumen investasi mana sih yang bisa? Karena kan kita tahu ya bahwa saham itu adalah instrumen investasi yang benar-benar agresif ketimbang dari reksadana syariah atau instrumen investasi syariah lainnya. Saham itu benar-benar agresif banget. Jadi kita juga harus tahu juga resikonya, Mas. Betul. Nah, kita udah tahu resikonya, kita pasti memitigasi resikonya dong dengan analisa-analisa teknikal yang ada. Jadi Gen Z itu pasti, jujur aja ya, Gen Z itu pasti harus cut loss dulu sih, baru bisa cuan. Oke. Cut loss sebagai pelajaran. Pelajaran. Kalau dengar cerita dari teman-teman ataupun mungkin dari trader-trader yang sekarang sudah mentereng namanya, itu pasti ada yang namanya cut loss. Betul. Gitu. Dan itu bukan sesuatu yang malu gitu ya. Karena sebenarnya cut loss itu suatu mitigasi, salah satu cara kita untuk memitigasi agar kita nggak rugi lebih banyak gitu kan. Betul. Jadi sebenarnya cut loss itu bukan sesuatu yang perlu ditutupi gitu ya. Justru itu satu strategi yang bagus buat kita yang trading.